Oyakata sama pemimpin dari para Demon Slayer dan orang yang paling dihormati oleh para Hashira. Dari anime Kimetsu no Yaiba season pertama dan kedua, Oyakata sama jarang sekali ditampilkan. Nah, di video kali ini kita akan membahas Oyakata sama dan juga dengan keluarganya. So, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Let's check it out. Oyakata sama itulah panggilan dari seseorang bernama Ubuyashiki Kagaya, pemimpin dari para Demon Slayer. Panggilan Oyakata sama sering diucapkan oleh para pilar kepada Ubuyashiki Kagaya. Oyakata sama sendiri, jika diartikan dalam bahasa Indonesia, bisa diartikan sebagai kata tuan. Oyakata sama atau Kagaya adalah pemimpin para Demon Slayer menggantikan ayahnya. Ayah dari Kagaya bunuh diri di umur 19 tahun karena tidak kuat melihat anggota-anggota Demon Slayer mati berturut-turut. Kemudian, saudara dari Kagaya juga mati karena sakit dan menjadikan Kagaya sebagai pemimpin para Demon Slayer di umurnya yang masih 4 tahun. Kagaya yang telah menjadi pemimpin Demon Slayer juga merupakan sosok orang yang merekrut para Hashira secara pribadi. Lalu, apa tujuan Kagaya sebagai Oyakata sama? Di akhir episode anime Kimetsu no Yaiba season kedua, ditampilkan Oyakata sama ketika mengetahui kematian iblis rembulan atas pertama sejak 100 tahun lamanya. Sejak 100 tahun lalu, ini adalah pertama kalinya iblis rembulan atas mati. Bagaimana bisa Kagaya mengetahui hal ini? Apakah Kagaya sudah hidup selama 100 tahun? Tentu saja tidak. Pengetahuan dari keluarga Ubuyashiki diwariskan terus-menerus sejak usia mereka masih kecil. Dan usia Ubuyashiki Kagaya di anime season pertama dan kedua adalah masih 23 tahun. Yang artinya sudah 19 tahun Kagaya menjadi pemimpin para Demon Slayer. Dan Kagaya bertujuan untuk mengalahkan Muzan, seperti yang diwariskan keluarga Ubuyashiki. Muzan yang ketika menjadi manusia masih satu keluarga dengan Ubuyashiki Kagaya, membuat keluarga Ubuyashiki dikutuk memiliki umur yang pendek. Berkebalikan dengan Muzan yang menjadi iblis, memiliki umur yang sangat panjang sampai 1000 tahun, atau bisa dibilang abadi. Namun dengan umur Kagaya yang masih 23 tahun, Kagaya terlihat terburu-buru untuk segera mengalahkan Muzan. Hal ini dikarenakan keturunan keluarga Ubuyashiki memiliki umur yang relatif pendek. Untuk anak laki-laki keluarga Ubuyashiki, mereka hanya bisa mencapai batas umur 30 tahun. Sedangkan untuk anak perempuan mereka hanya bisa bertahan di umur 13 tahun. Namun untuk si anak perempuan, jika menikah dan mengganti nama keluarga mereka, maka anak perempuan tersebut akan bisa selamat dari kematian. Nah, untuk Kagaya, dia memiliki penyakit yang membuatnya memiliki umur yang pendek. Penyakit ini membuat Kagaya memiliki tubuh yang lemah, dan bahkan wajahnya dan tubuhnya terlihat sangat rusak. Dengan kekurangan pada fisiknya, Kagaya dan keluarga dari Ubuyashiki memiliki kekuatan tersendiri, yaitu kekuatan melihat masa depan. Dengan instingnya, Kagaya dapat melihat dengan akurat beberapa hal yang akan terjadi di masa depan. Kagaya dapat mengetahui titik lemah dari Muzan, lalu dia juga tahu kapan dirinya sendiri akan menghadapi kematian. Dan berbicara mengenai kematian, dengan kondisi tubuh Kagaya yang semakin memburuk ini, tentu sudah ada seorang pengganti yang akan menjadi Oyakata sama yang baru. Dia adalah anak dari Ubuyashiki Kagaya dan istrinya. Kagaya dan istrinya yang bernama Amane memiliki 5 anak dan 1 diantaranya adalah anak laki-laki. Mereka adalah Hinaki, Nichika, Kiriya, Kuina, dan Kanata. Nah, dari kelima nama ini, Kiriya adalah sang anak laki-laki. Kiriya ini sebenarnya sudah muncul sejak awal Kimetsu no Yaiba dimulai, yaitu pada anime episode keempat dan komik chapter 6. Kalian bisa lihat pada ujian final Demon Slayer, ada anak dengan rambut berwarna putih dan hitam. Nah, si anak berambut putih adalah Kanata, sedangkan anak berambut hitam adalah Kiriya. Kiriya ini dibesarkan seperti anak perempuan karena tubuhnya yang sangat lemah. Namun itu hanya sampai di umurnya yang ke-8, karena di umurnya yang ke-8 ini dia sudah menjadi Oyakata sama yang baru dan menjadi seorang pemimpin Demon Slayer.
Kiriya menjadi Oyakata sama yang ke-98 dan yang terakhir. Kiriya ini juga merupakan keturunan keluarga Ubuya Shiki yang bisa hidup selama 100 tahun lamanya. Nah, itulah bagaimana penjelasan mengenai Oyakata sama, kehidupannya dan juga tujuannya. Bagaimana menurut kalian mengenai Oyakata sama ini? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian mengenai pembahasan kali ini di kolom komentar. Jika kalian ingin pembahasan mengenai Kimetsu no Yaiba selanjutnya, tuliskan pembahasan seperti apa yang kalian inginkan di kolom komentar dan mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini dan klik dislike jika tidak menyukainya.